Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman jpnn.com, yaitu tentang seleksi P3K 2024. Dua kategori honorer dipastikan aman, gaji berbeda. Nah, kira-kira Bapak Ibu bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Bapak Ibu, untuk diketahui, Menpan RB Rini Widiantini punya komitmen menjalankan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berkaitan dengan pengangkatan honorer melalui seleksi P3K 2024. Di dalam pasal 66 Undang-Undang ASN menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Menpan RB Rini Widiantini menghendaki seluruh honorer database BKN dan non-database BKN bisa beralih status menjadi P3K, meskipun sebagian adalah P3K paruh waktu. Dia sudah meminta instansi pusat dan daerah untuk memberikan afirmasi kepada seluruh honorer database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada seleksi P3K 2024 tahap 1. Untuk bisa mendaftar lagi pada seleksi P3K 2024 tahap 2. Nah, Bapak Ibu, bila jumlah formasi yang tersedia tidak menampung seluruh peserta seleksi P3K 2024, maka instansi diminta mengakomodasi honorernya menjadi P3K paruh waktu. Menpan RB Rini mengatakan sesuai target pemerintah 1,7 juta honorer yang masuk database BKN akan diangkat menjadi ASN dalam seleksi P3K 2024. Lebih lanjut dikatakan Bapak Ibu bahwa honorer non-database BKN diberikan kesempatan ikut seleksi P3K 2024 untuk mengisi formasi P3K penuh waktu yang masih kosong. Namun Bapak Ibu, jika kemudian formasi P3K penuh waktu ternyata habis lantaran usulan Pemda yang minim, maka baik honorer database maupun non-database akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Nah, ketentuannya sebagaimana tertuang dalam Kep Menpan RB nomor 347 tahun 2024 untuk formasi teknis. Kemudian dalam Kep Menpan RB nomor 348 tahun 2024 untuk formasi guru, dan Kep Menpan RB nomor 349 tahun 2024 untuk tenaga kesehatan. Nah, berkaitan dengan kebijakan tersebut Bapak Ibu, Menpan RB Rini pada 12 Desember 2024 telah mengeluarkan surat dengan nomor B-5993-M SM.01.00/2024 tertanggal 12 Desember 2024. Lewat surat tersebut Bapak Ibu, Menteri Rini meminta masing-masing pejabat pembina kepegawaian baik instansi pusat maupun daerah untuk menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN alias honorer. Pemerintah pusat maupun Pemda harus tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN P3K, tegas Menteri Rini. Nah, anggaran gaji honorer tersebut bisa untuk membayar gaji P3K paruh waktu.
Nah, Bapak Ibu, alokasi anggaran untuk P3K paruh waktu ini disediakan di luar belanja pegawai. Jadi, gaji P3K paruh waktu ini di luar belanja pegawai. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan Pemda. Nantinya saat Pemda punya kemampuan anggaran, P3K paruh waktu ini diangkat otomatis ke penuh waktu bebernya. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu, tegas Menpan Rini, tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap honorer. Gaji honorer tetap dialokasikan di 2025 dan honorer yang tidak mendapat formasi diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dengan demikian, honorer database BKN dan honorer non-database BKN yang mendaftar seleksi P3K 2024 dipastikan aman. Namun, tidak seluruhnya bisa menjadi P3K penuh waktu. Nah, ini penting Bapak Ibu, sudah dipastikan bahwa gaji P3K paruh waktu tidak sama dengan P3K penuh waktu. Menteri Rini sudah menegaskan terhadap P3K paruh waktu, jika Pemda sudah punya kemampuan finansial, maka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share Bapak Ibu agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.